halo semua. Di sini saya izin mereview beberapa jurnal. Yang pertama, jurnal yang berjudul Peran Militer dalam Pemerintahan Prabowo Subianto Antara Demokrasi dan Ancaman Orde Baru. Tujuan penelitian jurnal ini yaitu untuk membahas bagaimana kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperluas peran militer dalam proses pemerintahan yang ada di negara Indonesia. Kebijakan ini menjadi salah satu sorotan yang dapat mengancam prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan sejak masa reformasi 1998. Penelitian ini ingin memahami bagaimana peran militer dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan dampaknya terhadap supremasi sipil. Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini digunakan dengan pendekatan kualitatif yang menganalisis kebijakan serta wawancara dengan pakar militer dan pakar politik. Temuan utama dari jurnal ini yaitu tentang bagaimana Prabowo yang mengusulkan revisi Undang-Undang TNI 2004 yang memungkinkan perwira aktif menduduki jabatan sipil di negara Indonesia. Beberapa jenderal yang aktif mulai diberi posisi strategis dalam pemerintahan dan BUMN. Adapun kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat mengarah pada kontrol militer yang lebih besar yang mirip dengan era Orde Baru. Lalu di sini adapun implikasi dan kritik yang diberikan dalam tulisan ini, di mana demokrasi bisa melemahkan jika supremasi sipil tergeser oleh dominasi militer dalam pengambilan keputusan politik dan pemerintahan. Perlunya ada batasan di antara keduanya ini agar terlihat batasan yang jelas dan keterlibatan militer tetap dalam koridor yang tidak mengancam kebebasan sipil. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu jurnal ini mengingatkan bahwa meskipun militer memiliki keahlian, strategis, peran dan juga mereka dalam peran pemerintahannya harus tetap diawasi agar tidak mengulang sejarah kelam yaitu dominasi militer di Indonesia pada reformasi tahun 1998 yang harus tetap dijaga agar demokrasi tidak tergerus oleh politik kekuasaan yang melibatkan aparat bersenjata tersebut. Yang kedua, jurnal yang akan saya review yang berjudul Dampak Penghapusan Ambang Batas Pencalonan Presiden Politik Jadi Lebih Demokratis atau Lebih Kacau. Jurnal ini memiliki tujuan penelitian di mana jurnal ini membahas bagaimana Mahkamah Konstitusi menghapus presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden yang selama ini membatasi partai kecil untuk mencalonkan kandidat. Nah, keputusan ini disambut positif oleh sebagian pihak, tetapi juga dianggap bisa menimbulkan permasalahan baru. Jurnal ini mengeksplorasi konsekuensi dari kebijakan ini terhadap sistem politik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini ataupun dalam penulisan jurnal ini yaitu analisis terhadap sistem pemilu dan wawancara yang dilakukan dengan ahli politik serta anggota-anggota partai. Nah, temuan utama yang dituliskan dalam jurnal ini adapun itu yang pertama, penghapusan ambang batas memungkinkan lebih banyak kandidat presiden dari berbagai partai bahkan calon independen. Ya, artinya dapat meningkatkan representasi politik tetapi juga memperbesar risiko persaingan politik yang lebih fragmentatif. Yang selanjutnya, partai-partai besar akan kehilangan kendali atas pencalonan presiden yang dapat memicu ketidakstabilan politik di negara Indonesia ini. Adapun implikasi dan kritik dari tulisan jurnal ini, di mana sistem pemilu mungkin menjadi lebih demokratis tetapi juga lebih kompleks karena semakin banyak calon yang akan lebih bersaing satu sama lain. Jika tidak diimbangi dengan regulasi yang jelas, ini dapat menimbulkan terjadinya kebingungan politik di kalangan pemilih dan juga partai politik. Kesimpulan dari jurnal ini di mana jurnal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini membawa dampak yang sangat besar bagi demokrasi di Indonesia meskipun membuka kesempatan lebih luas bagi banyak kandidat dan diperlukan sistem yang kuat agar pemilu yang dilakukan tetap efisien dan tetap stabil. Selanjutnya, jurnal yang ketiga yang berjudul Politik Luar Negeri Prabowo, Indonesia Makin Kuat di Kancah Dunia.
Judul ini sangat spesifik untuk dibahas di masa sekarang ini, di mana tujuan penelitian ini membahas bagaimana jurnal ini dapat mengeksplorasi bagaimana kebijakan luar negeri Prabowo yang sangat berbeda dari presiden-presiden sebelumnya dan dampaknya terhadap hubungan internasional Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam menulis jurnal ini di mana yaitu analisis hubungan internasional dan studi kasus kebijakan luar negeri Indonesia terhadap negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Cina. Temuan utama yang didapatkan dari tulisan jurnal ini yaitu di mana pembahasannya mengenai Prabowo lebih agresif dalam menjalin hubungan dengan negara adidaya seperti Cina dan Amerika Serikat. Selanjutnya juga di sini dibahas Indonesia semakin memposisikan diri sebagai pemain utama dalam geopolitik Asia Tenggara. Namun adanya pergeseran dari kebijakan luar negeri yang cenderung lebih netral ke arah yang lebih pragmatis. Selanjutnya juga di sini dibahas kebijakan ini bisa memperkuat posisi Indonesia, tetapi juga bisa menimbulkan risiko jika tidak dikelola dengan hati-hati oleh pemerintahnya ketika melakukan hubungan luar negeri dengan negara-negara yang lainnya. Indonesia juga harus tetap berhati-hati agar tidak terjebak dalam konflik geopolitik tadi di dalam geopolitik global tersebut. Kesimpulannya, jurnal ini menunjukkan bahwa pendekatan Prabowo lebih proaktif dibandingkan pendahulunya, namun Indonesia harus tetap menjaga keseimbangan agar tidak kehilangan independensinya dalam hubungan internasional ataupun dengan hubungan luar negeri. Jurnal yang keempat yang berjudul Gerakan Mahasiswa Indonesia Gelap, Kritik Tajam Terhadap Kebijakan Prabowo. Mungkin hal ini sangat hangat dibicarakan dalam masa pemerintahan kita saat ini, di mana jurnal ini juga mengupas bagaimana gerakan mahasiswa Indonesia Gelap yang muncul sebagai protes ataupun aksi terhadap kebijakan ekonomi dan pendidikan di bawah pemerintahan Prabowo. Seperti yang kita tahu juga, banyak kebijakan yang dianggap menguntungkan ketika masa Prabowo, tetapi di akhir-akhir ini banyak juga protes yang didapatkan oleh pemerintahan Prabowo, baik itu dari aktivis maupun mahasiswa. Nah, temuan dalam jurnal ini di mana jurnal ini membahas bahwa mahasiswa menolak pemotongan anggaran pendidikan dan kebijakan ekonomi yang dianggap lebih berpihak pada khalayak atas ataupun tidak berpihak pada rakyat-rakyat kecil. Nah, di sini juga adanya gelombang ketidakpuasan yang cukup besar yang dirasakan oleh masyarakat, baik itu juga mahasiswa, buruh, dan lain sebagainya. Kesimpulan jurnal ini juga menegaskan bahwa pergerakan mahasiswa tetap menjadi suara ataupun cara yang dimana untuk mengkritisi politik di Indonesia yang lebih responsif terhadap mahasiswa ini memberikan aspirasinya melalui demo. Yang selanjutnya itu juga jurnal yang terakhir mengenai fenomena dinasti politik di Indonesia yang semakin menguat dalam berbagai level pemerintahan. Yang kita tahu bagaimana dinasti politik yang sering sekali dikritik karena dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi dalam suatu negara yang mengutamakan keterbukaan dan meritokrasi. Nah, di dalam jurnal ini juga penulis menggunakan pendekatan studi kasus pada beberapa daerah di Indonesia yang memiliki pemimpin-pemimpin politik yang keluarganya itu berada di ruang lingkup yang sama, yaitu di ruang lingkup politik yang itu disebut sebagai dinasti politik. Nah, dinasti politik itu seperti di Indonesia masih sangat marak terjadi, terutama di daerah yang dikuasai oleh elit politik lama. Pemimpin yang berasal dari dinasti politik ini sering memiliki keuntungan dalam pemilu, seperti akses ke sumber daya dan dukungan partai-partai yang lebih kuat untuk mendukung mereka ketika mencalonkan. Meskipun sering dikritik, banyak masyarakat yang tetap memilih kandidat dari keluarga politik dinasti tadi karena faktor popularitas dan jaringan yang kuat. Di jurnal ini juga dibahas bagaimana dinasti politik bisa menghambat regenerasi
kepemimpinan dan mengurangi kesempatan bagi kandidat-kandidat yang bukan dari kepentingan elit tadi ataupun dari dinasti politik tersebut. Maka sangat diperlukan ataupun ditegaskan dalam jurnal ini regulasi yang ketat agar politik di Indonesia lebih kompetitif dan terbuka bagi semua lapisan masyarakat. Kesimpulan dari jurnal ini menunjukkan bahwa dinasti politik menjadi masalah yang sangat krusial dalam Indonesia ini dan tantangan bagi demokrasi di Indonesia. Jika tidak diatur dengan baik, sistem politik bisa menjadi semakin tertutup dan hanya dikuasai oleh segelintir keluarga-keluarga elit ataupun yang disebut sebagai dinasti politik tersebut. Sekian dari review jurnal saya. Ada 5 jurnal yang saya bahas mengenai bagaimana proses ataupun dinamika politik Indonesia ataupun sistem politik Indonesia pada saat ini. Terima kasih.